MU dipermalukan di kandang sendiri. Bayern Munchen kalah telak. Liverpool si raja comeback Premier League. Ejekan sadis Mesut Ozil kepada Spurs. Xavi tak kaget dengan dongeng Girona. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United kembali meraih hasil buruk. MU dipermalukan Bournemouth dengan skor 0-3 pada pekan ke-16 Liga Inggris di Stadion Old Trafford Sabtu 9 Desember. MU kebobolan melalui gol-gol yang diciptakan oleh Dominic Solanke di babak pertama, serta Philip Billing dan Marco Senesi di paruh kedua. Di laga lain, Liverpool sukses meraih kemenangan comeback kontra Crystal Palace. Pasukan Jurgen Klopp tertinggal duluan karena kemasukan gol penalti Jean-Philippe Mateta di menit ke-57. The Reds berhasil bangkit dan membalas lewat aksi Mohamed Salah di menit ke-76 dan Harvey Elliott pada menit ke-91. Hasil ini membuat Liverpool duduk di puncak menggantikan Arsenal yang menelan kekalahan dari Aston Villa. Bertanding di Villa Park, Arsenal tumbang 1-0 lewat gol John McGinn di menit ke-7. Dari ajang Serie A, AC Milan menelan kekalahan keempat di Serie A musim ini usai tumbang 2-3 dari Atalanta di pekan ke-15. Bermain di Stadion Gewiss Minggu 10 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Atalanta dua kali unggul lewat Ademola Lookman di menit ke-38 dan 55 dan berhasil disamakan Milan dua kali lewat Oliver Giroud pada menit ke-47 dan Luka Modric pada menit ke-80. Namun, kartu merah David Calabria di menit ke-92 dan gol Luis Muriel 2 menit berselang memastikan kemenangan tuan rumah. Inter Milan sukses meraup 3 poin. Berhadapan dengan Udinese, si ular menang dengan skor 4-0. Gol-gol kemenangan Inter dipersembahkan oleh Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, dan Marcus Thuram di babak pertama. Sementara di babak kedua, Lautaro Martinez mencetak 1 gol bagi Inter. Berkat hasil ini, Inter kembali ke puncak klasemen dengan raihan 38 poin. Sementara kekalahan ini membuat Udinese tertahan di peringkat 15 dengan raihan 12 poin. RB Leipzig memanfaatkan dengan baik keuntungan jumlah pemain saat melawan Borussia Dortmund pada pekan ke-14 Bundesliga 2023-2024 di Signal Iduna Park. Sebab dengan begitu, mereka jadi menang dengan skor 3-2. 3 gol Leipzig dibuat oleh bunuh diri Remy Bensebaini, Christoph Baumgartner, dan Yusuf Poulsen, sedangkan Dortmund mencetak gol melalui Niklas Süle dan Niklas Füllkrug. Di laga lain, Bayern Munchen pulang menahan malu dari markas Eintracht Frankfurt dengan kalah 1-5 Sabtu 9 Desember 2023. 5 gol tim tuan rumah dicetak oleh Omar Marmoush, Eric Ebimbe, Hugo Larsson, Eric Ebimbe lagi, dan Asgar Knauf. Sementara Bayern sempat membalas lewat gol Joshua Kimmich di menit ke-44. Di kompetisi Liga Prancis, Paris Saint-Germain menyabet poin penuh kala bersua Nantes. Le Parisien menang tipis 2-1 dalam duel yang berlangsung di Parc des Princes, Paris, Minggu 10 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola membawa PSG unggul sebelum disamakan oleh Mustafa Muhammad. Kemenangan PSG dipastikan lewat gol Randal Kolo Muani. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi PSG di puncak klasemen. Dari negeri Matador, Real Madrid diimbangi Real Betis 1-1 dalam laga pekan ke-16 Liga Spanyol musim ini. Bermain di Estadio Benito Villamarin Sabtu 9 Desember, Madrid membuka keunggulan di menit ke-53 lewat tembakan Jude Bellingham. Namun tendangan spektakuler Aitor Ruibal di menit ke-66 memastikan laga berakhir tanpa menang. 1 poin dari laga tak mengubah posisi Madrid di puncak klasemen dengan 39 poin. Namun kini mereka berpeluang digeser Girona yang masih menyimpan 1 laga dan hanya berjarak 1 poin. Mohamed Salah mengukir rekor saat mencetak gol di laga kontra Crystal Palace.
Salah kini punya rekening 200 gol bersama Liverpool. Salah menjadi pemain kelima dalam sejarah The Reds yang berhasil membuat 200 gol atau lebih, catatan terbaik untuk pemain Liverpool di abad ke-21. Salah juga menorehkan rekor dengan sukses mengumpulkan 150 gol di Premier League. Dia menjadi pemain pertama asal benua Afrika yang melakukannya. Liverpool mencungkalkan Crystal Palace meski sempat tertinggal lebih dulu. Kemenangan ini menegaskan status The Reds sebagai si raja comeback Liga Inggris. Armada Jurgen Klopp sebelumnya menang comeback atas Bournemouth 3-1, Newcastle United 2-1, Wolverhampton Wanderers 3-1, dan Fulham 4-3. Si Merah juga mampu mencuri satu angka dari 3 pertandingan lainnya dalam situasi serupa. The Reds menahan imbang Brighton and Hove Albion 2-2, Luton Town 1-1, dan Manchester City 1-1. Bruno Fernandes sengaja kena kartu kuning di laga MU versus Bournemouth demi absen lawan Liverpool pekan depan. Tudingan itu diutarakan oleh salah satu jurnalis olahraga di Inggris, Richard Case. Kartu kuning didapat Bruno jelang akhir laga usai berdebat dengan wasit Peter Bankes. Ini jadi kartu kuning kelima yang didapat Bruno musim ini. Richard Case pun menilai Bruno tak seharusnya melakukan hal itu yang akhirnya berujung kartu kuning. Menurut Richard Case, Bruno menghindari betul lawatan ke markas Liverpool karena kenangan pahit pada musim lalu. Diketahui, pada Liga Inggris musim lalu, MU kena bantai Liverpool 0-7 saat bertandang ke Stadion Anfield. Pelatih MU Erik ten Hag terancam dipecat setelah timnya kalah memalukan dari Bournemouth. Legenda timnas Inggris Gary Lineker menyatakan bahwa hasil tersebut tidak menjadi akhir perjalanan ten Hag di Old Trafford meskipun ia mendapat penghargaan baru-baru ini. Lineker menulis di X, apakah ada yang pernah memenangkan manajer bulan ini dan kehilangan pekerjaan di akhir pekan yang sama. Sementara ten Hag sendiri berkilah hasil memalukan itu bukan tanggung jawabnya seorang diri. Zlatan Ibrahimovic mengkonfirmasi sedang berbicara dengan AC Milan tentang kembalinya ke klub dengan peran baru. Namun dia tak menjelaskan peran baru yang akan dipegangnya. Ibra Kadabra meminta orang menunggu tentang apa yang akan terjadi. Pengumuman mengenai tugas baru Ibrahimovic telah diperkirakan beberapa pekan lalu. Namun tampaknya belum ada tanda-tanda kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jose Mourinho kini tengah menanti hukuman lainnya dari FIGC. Dia baru saja menjalani sidang atas dugaan pelanggaran jelang laga lawan Sassuolo pekan lalu. Mourinho memberi komentar pedas pada wasit Matteo Marcenaro yang memimpin laga, yang akhirnya membuat Mourinho dipanggil FIGC pada Jumat 9 Desember waktu setempat. Dipimpin oleh Giuseppe Sine, Mourinho terus disidang selama 90 menit. Football Italia memprediksi Mourinho akan dapat sanksi 10 hari. Hukuman ini bisa jadi menguntungkan dibandingkan Mourinho dapat sanksi absen dalam jumlah laga tertentu. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku tak kaget dengan kiprah luar biasa Girona di Liga Spanyol musim ini. Anak asuh Michel saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara La Liga atau satu strip di atas Barcelona yang akan jadi musuhnya pekan ini. Xavi mengaku sudah memperkirakan Girona bakal menjadi tim kejutan pada musim ini. Soalnya, Xavi melihat Girona mempunyai sosok pelatih yang luar biasa. Selain itu, Girona juga mengadopsi sistem permainan Barcelona sehingga wajar mereka begitu perkasa. Penggemar Wolves Jamie Arnold telah dijatuhi hukuman 6 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan rasial terhadap mantan bek Manchester United Rio Ferdinand bulan lalu. 5 bulan hukumannya ditujukan untuk pelanggaran ini dan 1 bulan berikutnya adalah karena pelanggaran hukum sebelumnya yang juga mengandung unsur rasis. Dia juga telah diberi perintah larangan menonton sepak bola selama 7 tahun dari semua pertandingan di Inggris dan luar negeri. Barcelona dilaporkan memilih untuk tidak merekrut bintang Real Sociedad Martin Zubimendi pada tahun 2024. La Blaugrana telah dikaitkan dengan keinginan untuk merekrut pemain internasional Spanyol itu, baik pada Januari atau musim panas mendatang dengan Xavi, melihatnya sebagai kemungkinan pengganti jangka panjang untuk Sergio Busquets. Akan tetapi, kini Direktur Olahraga Deco dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi lain yakni Bruno Guimaraes dari Newcastle United dan Armando Onana dari Everton.
Carlo Ancelotti berbicara terkait peluangnya menangani tim Saudi Pro League. Don Carlo mengaku tak tertarik karena dirinya punya hal lain yang dituju selain ke Timur Tengah. Apa yang saya lakukan jika mereka memberi saya 500 juta? Saya tidak akan pesan tiket pesawat, saya bakal jalan kaki. Tentu saja ini bercanda. Saat ditanya apakah dia telah dihubungi oleh seseorang dari Arab Saudi, Ancelotti mengatakan mereka belum menelpon dirinya dan dirinya fokus untuk pekerjaan sekarang. Komisioner Major League Soccer atau MLS Don Garber mengatakan bahwa kedatangan Lionel Messi membuka mata dunia tertuju ke MLS. Don Garber juga mengatakan bahwa pada 2023, MLS mencetak rekor jumlah penonton yang mencapai hampir 11 juta orang. MLS juga mencapai interaksi media sosial dan penjualan merchandise tertinggi. Selain itu, harga tiket musiman atau Season Pass Inter Miami, tiket musiman termurah tahun 2023 dijual seharga $485 Amerika Serikat, sedangkan untuk tahun depan dibanderol $884. Goal mengklaim bahwa Jurgen Klopp kini sedang mencari pengganti Joel Matip. Bek Wolfsburg Maxence Lacroix dan bintang Crystal Palace Mark Guehi diberitakan sebagai pilihan yang memungkinkan untuk merapat ke Anfield. Wolfsburg kabarnya menginginkan harga 30 juta pounds atas jasanya karena kontraknya hanya tersisa 18 bulan. Sementara Palace dilaporkan akan mendengarkan tawaran lebih dari 50 juta pounds tetapi tidak tertarik untuk membiarkan pemain 23 tahun itu pergi bulan depan. Manchester City tanpa kemenangan dalam 4 pertandingan terakhirnya di Premier League. Mereka berturut-turut diimbangi Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur dan terakhir ditumbangkan Aston Villa. Pep Guardiola melihat sisi positif dari puasa kemenangan Manchester City. Menurutnya, seluruh elemen klub jadi tertantang untuk berbenah. City tidak bisa terus-terusan dimanjakan kemenangan. Ex-bintang Arsenal Mesut Ozil meledek rival lamanya Tottenham Hotspur yang kini mulai menurun performanya. Sudah hampir 3 tahun berlalu Ozil meninggalkan Arsenal, namun ia masih senang untuk menertawakan Spurs. Melihat akun X-nya, ia membalas sebuah unggahan statistik yang dirilis Opta. Siapa lagi yang mampu memecahkan rekor itu? Bottle Job FC kembali, tulis Ozil. Namun pendukung Spurs tentu saja berang. Bos Manchester United, Erik ten Hag resmi didaulat sebagai pelatih terbaik Premier League edisi November. Kesuksesan Ten Hag tersebut ditertawakan oleh fans Arsenal Piers Morgan. Morgan yang dikenal sebagai pembawa acara ternama Inggris sekaligus fans berat Arsenal pun merasa sinis dengan penghargaan yang diterima Ten Hag. Nyinyiran tersebut ia sampaikan secara tersirat. Apa? Tulis Piers Morgan di akun X pribadinya disertai dengan 3 emoji tertawa. Raksasa Serie A AC Milan diwartakan akan mengintensifkan perburuan bek Arsenal Jakub Kiwior. Defender asal Polandia itu sempat menjadi andalan Spezia. Akan tetapi ia kemudian menerima pinangan Arsenal. Milan disebut akan berusaha memberikan Kiwior keinginannya. Rossoneri juga diklaim akan berusaha membujuk Meriam London untuk melepaskannya pada Januari 2024 nanti. Milan juga disebut ingin meminjamnya lebih dahulu, namun disertai klausul opsi pembelian permanen. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan atau TC pada 20 Desember mendatang. Dua gelandang Timnas Indonesia, Ivan Jenner dan Marcelino Ferdinand, sudah pulih dari cederanya. Sebelum TC tersebut, tanggal 10 Desember nanti jadi deadline pendaftaran pemain di Piala Asia 2023. Ivar dan Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Dengan pulihnya dua pemain tersebut, Timnas Indonesia dipastikan bakal berkekuatan penuh di Piala Asia 2023. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!